Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Terima kasih banyak atas kehadirannya pada kuliah pagi hari ini. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi mengenai liver fibrosis related to the functional anatomy of the liver. Jadi, mengenai fibrosis pada liver dan hubungannya dengan anatomi fungsional liver terutama. Nah, topik ini merupakan bagian dari mata kuliah anatomi fungsional organ viscera yang merupakan salah satu eee mata kuliah dalam minat anatomi dari program studi Magister Ilmu Biomedik. Saya adalah Dr. Ratih Yuniarta dari Departemen Anatomi. Di sini adalah, mengenai deskripsi dari mata kuliah tersebut. Mata kuliah tadi anatomi fungsional organ viscera itu merupakan mata kuliah yang memberikan materi mengenai aspek anatomi fungsional organ viscera dalam kaitannya dengan proses patologi penyakit seperti fibrosis, remodeling vaskuler, cedera iskemia atau reperfusi, dan inflamasi. Nah, di sini nanti organ visceral apa saja yang kita, apa namanya, bahas dalam mata kuliah ini meliputi ginjal, kemudian liver, ada jantung, seperti itu, kemudian mungkin ada pulmo juga. Nah, mata kuliah ini membahas perubahan anatomi organ baik makro ataupun mikro. Nah, mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan semester 3 dari minat anatomi. Jadi mungkin ini bisa diambil jika telah mengikuti mata kuliah wajib ya sebelumnya. Kemudian mata kuliah ini terdiri dari 28 jam pertemuan atau kegiatan akademiknya setara dengan 2 SKS. Tujuan pembelajaran secara umum dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan ilmu anatomi dalam pemahaman fungsional dan patologi organ viscera seperti inflamasi, cedera iskemia atau reperfusi, ligasi, dan fibrosis. Di sini adalah pengampunya ada Dr. Alfi, Dr. Junaidi Yunus, dan saya sendiri. Ini adalah aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. Yang pertama mungkin ada seperti ini, yaitu kuliah dan diskusi. Kemudian nanti juga ada tutorial, mungkin ada praktikum pembuatan salah satu model-model hewan coba yang mungkin berhubungan dengan beberapa kuliah yang ada di mata kuliah ini. Kemudian juga ada journal reading, lalu ada diskusi, kemudian presentasi. Nah, ini presentasi mungkin bisa dalam bentuk membuat suatu skema model, kemudian merencanakan kira-kira pemeriksaan atau, evaluasi apa yang akan dinilai. Nah, kemudian mata kuliah ini asesmennya melalui ini ya, aktivitas partisipatif yang meliputi, pengerjaan tugas sekitar 40%, tutorial 30%, lalu dari segi kognitif akan dinilai, dalam hal praktikum dan responsi kurang lebih sekitar 30% proporsinya. Ya, kita lanjut ke materi kuliahnya yaitu mengenai liver fibrosis dan hubungannya dengan anatomi fungsional dari liver. Ya, sebelum kita masuk ke liver fibrosis, di sini saya sampaikan bahwa learning objective atau tujuan pembelajaran dari kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menganalisis proses fibrosis pada organ visceral pada kali ini adalah tentang hati dan terkait dengan anatomi fungsionalnya. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan anatomi fungsional baik makro ataupun mikro terhadap kelainan atau proses patologi organ. Nah, ini saya ambil dari RPKPS-nya ya, statement ini. Kemudian, kita lanjutkan ya, sebelum masuk ke fibrosis kita, overview kembali. Mungkin teman-teman semua udah ini ya, khatam tentang, makro anatomi dari sistem hepatobiliar. Nah, ini adalah kita lihat organ liver. Nah, unit fungsional dari liver adalah hepatic lobulus. Jadi satu lobulus ini adalah satu unit fungsional dari liver. Nah, ini adalah gambaran dari lobulus tadi, bentuknya heksagonal. Pada sudut-sudutnya nanti di sini ditemukan trias porta ya, portal triad atau tractus porta. Di situ ada beberapa struktur. Nanti akan kita lihat di sini ada cabang dari vena porta, kemudian cabang dari arteri hepatika, lalu percabangan dari ductus biliaris ya. Nah, ini kita lihat posisinya yang ini adalah vena centralis, kemudian yang di bagian sudut-sudut heksagonal ini adalah bagian perifernya ya. Ini adalah trias porta tadi. Nah, aliran eh, baik aliran darah dan aliran empedu berlawanan. Seperti itu mungkin sudah tahu semuanya ya. Untuk aliran darah adalah dari perifer ke arah sentral, sini vena centralis, kemudian arah untuk empedunya dari sentral ke perifer. Nah, ini gambaran tadi hepatic lobulus tadi bentuknya heksagonal, di tengah ada vena centralis, di sini portal triad. Kita masuk ke fungsi liver.
Ya, secara umum tadi kan kaitannya anatomi fungsional. Jadi setelah mempelajari anatomi, kita bisa menghubungkan dari mikronya ke arah fungsi. Nah, kita masuk ke fungsi liver. Yang pertama tadi ya, untuk fungsi metabolisme, kemudian regulasi hemostasis, biotransformasi, ya baik metabolit ataupun xenobiotik, kemudian fungsi endokrin, juga fungsi penyimpanan, kemudian fungsi eksokrin. Eksokrinnya apa nih kalau liver? Apa? Bile ya, menghasilkan bile. Kalau fungsi endokrin di sini ada kira-kira apa? Ya, glukagon apa, Dek? Pankreas atau bisa jadi liver juga? Ya, nanti kita bisa lihat ya fungsi dia hormon growth factor ya, IGF, human growth factor dan sebagainya nanti kita lihat ya. Nah, liver ini secara umum berfungsi untuk metabolisme, detoksifikasi, kemudian juga memproduksi zat-zat seperti bile serta protein. Nah, kita lanjut ke molecular mechanism of liver injury. Jadi pada kasus baik liver injury ataupun di organ lain sebenarnya konsep konsep injury itu ada setidaknya minimal ada proses apoptosis atau inflamasi ataupun fibrosis. Kalau fibrosis mungkin tergantung dari durasi sakitnya atau paparannya ya, lama paparan. Nah, mungkin proses yang paling sering terjadi pada mekanisme cellular injury yang pertama apoptosis. Ya, apoptosis ini adalah kematian sel yang terprogram. Kalau tidak terprogram, nekrosis ya pada hepatosit yang biasanya diinisiasi oleh eh, death receptor mediated pathway atau stres intraseluler. Nah, kemudian proses berikutnya adalah inflamasi. Ini saya tidak detail ya karena materi kita akan sangat banyak waktu kita terbatas. Kemudian untuk inflamasi ini adanya kerusakan ya pada hepatosit, dia akan menginduksi atau menginisiasi proses inflamasi. Nah, nanti bagaimana terjadinya proses inflamasi di liver kita akan lihat di slide berikutnya. Nanti yang berperan kalau residen sel di liver apa namanya? Residen makrofag yang ada di liver, makrofagnya apa namanya? Residen. Namanya cover cell. Nah, nanti mungkin kalau kalian belajar baik ginjal ataupun organ misalkan di otak, pasti ada residen makrofagnya masing-masing bisa jadi namanya pun mungkin berbeda-beda. Nah, untuk di liver residen makrofag itu namanya cover cell. Dia akan melepaskan ya faktor-faktor inflamasi yang selanjutnya akan menginisiasi terjadinya injury. Kemudian proses yang kedua itu ketiga yaitu fibrosis. Ini akibat paparan cedera yang kronis seperti itu. Ini biasanya apa makna fibrosis itu? Intinya apa? Apa? Fib heeh, ya. Intinya adanya oke penggantian struktur ya baru dengan adanya penumpukan kolagen ya. Atau penumpukan sebenarnya konsepnya adalah matrik ekstraseluler. Cuma matrik ekstraseluler itu komponennya banyak. Ada kolagen, kolagen sendiri ada berbagai jenis. Nah, itu ada yang kolagen yang normal, tapi juga ada kolagen yang fibril kolagen yang menghasilkan apa namanya, matrik ekstraseluler pada kondisi fibrosis itu 1, 3, dan seterusnya ya, nanti bisa dilihat. Kemudian nanti akan menginduksi terjadinya scarring ya, tisu scar, kemudian kerusakan pada organ. Nah, ini kalau liver fibrosis sendiri intinya adalah akumulasi matrik ekstraseluler. Maksudnya akumulasi bagaimana? Apakah produksinya yang meningkat saja atau bagaimana? Kalau akumulasi itu, kalau kalian sampah menumpuk itu apa yang bermasalah? Hmm? Jumlahnya atau produksinya, terus habis itu tempatnya. Yang terakhir, proses yang penting degradasinya. Jadi kalau mau menganalisis fibrosis bisa dari setidaknya ada beberapa hal itu kita bisa saja mengklaim terjadi penumpukan akibat peningkatan produksi matrik ekstraseluler. Bisa jadi belum tentu, bisa jadi akibat degradasi yang menurun, proses degradasi yang berkurang. Nah, ini penyebab liver fibrosis di manusia sendiri bisa jadi akibat adanya paparan infeksi hepatitis C viral ya yang kronis, kemudian penggunaan alkohol ataupun ada kondisi yang dinamakan non-alkoholik steatohepatitis. Kalau NASH penyebabnya apa biasanya? Makanan seperti itu ya, gaya hidup dan sebagainya. Nah, akumulasi matrik ekstraseluler ini akan menyebabkan gangguan atau apa namanya distorsi dari liver. Nah, mungkin secara pertama mikro, tapi lama-lama juga bisa
makro. Kalau misalkan sampai terjadi apa, noduler seperti itu kan jadi kelihatan ya mungkin permukaannya tidak licin lagi. Kalau pada animal kadang-kadang ya strukturnya jendul-jendul gitu. Tapi tergantung dari derajat fibrosisnya. Jadi kalau masih kecil mungkin hanya bisa dilihat dengan mikroskopis, tapi kalau sudah levelnya ini makroskopisnya bisa terganggu juga. Kemudian intinya terbentuk nodul, lalu berujung pada sirosis ya. Jika fibrosis itu terus-menerus akan berlanjut ke proses yang disebut sebagai sirosis, yaitu terbentuknya nodulus nodulus itu ya. Nah, ini akan mengakibatkan gangguan fungsi. Tadi ada beberapa fungsi liver, kalau terjadi gangguan, mikro, itu juga akan menyebabkan gangguan di fungsinya. Kemudian akan terjadi peningkatan tekanan intrahepatik resistan. Nanti kita lihat ya di gambarnya ada. Lalu akan ada perubahan baik kuantitas ataupun komposisi dari matrik ekstraseluler. Kemudian berikutnya ada pada tahapan ini nanti, tahap yang lanjut, bisa jadi, liver itu akan mengandung 6 kali pertambahan dari matrik ekstraseluler. Ini terutama marker-marker kolagen 1, 3, dan 4. Nanti kita harus tahu dulu, kolagen yang normal itu apa saja dan fibril kolagen itu apa saja, ya. Jadi kalau kita ngecek nanti kita lihat ya serous red dan lain-lain sebenarnya itu belum tentu kolagen karena bisa jadi komponen-komponen ini juga terwarnai. Ya, lalu kita, akumulasi matrik ekstraseluler ini akan mengakibatkan, eee, peningkatan ya produksi matrik ataupun penurunan degradasinya tadi ya. Nah, ini seluler mekanisme dari liver fibrosis. Ya, kalau pada manusia ini akibat paparan alkohol, infeksi viral, kemudian atau ada kolestasis, misalkan pada bayi lahir, atresia biliar ya, tidak terbentuknya ductus biliaris, itu juga bisa memicu liver injury. Nah, yang terakhir juga bisa gangguan metabolik. Ini intinya proses ini adalah adanya gangguan itu akan menyebabkan proses pelepasan mediator inflamasi, kemudian menuju ke fase inflamasi, pelepasan cytokine dan lain-lain dari kalau akibat kolestasis berarti yang menyebabkan kerusakan apa? Si kolestasis kan ada sumbatan nih. Empedu yang harusnya dialirkan dia mampat, balik lagi kan atau terdapat outflow ya, aliran balik sehingga itulah yang akan menginisiasi kerusakan pada si hepatosit. Nah, nanti akan terjadi hepatosit yang rusak melepaskan mediator inflamasi. Kemudian mediator inflamasi ini akan memicu sel cover dan lain-lain sehingga mulai aktivasi dari hepatic stellate cell. Nanti kita lihat prosesnya. Ini ya, hepatic stellate cell ini juga nama lainnya sel itu. Hepatic stellate cell normalnya quiescent, diam, tapi kalau ada paparan inflamasi dia jadi motil terus menghasilkan matrik ekstraseluler. Nanti kita lihat. Selanjutnya akan jika proses ini terjadi terus-menerus kronis akan masuk ke fase fibrogenesis, pembentukan apa namanya, itu ya, matrik ekstraseluler. Lalu terjadi, kalau sembuh ya resolusi, kalau tidak ya masih sampai tadi berlanjut ke proses yang disebut sebagai sirosis. Nah, ini perubahan yang terjadi pada, arsitektur hepar pada kondisi liver fibrosis. Yang pertama ini ya, ini normal liver, kita lihat ini pada kondisi fibrosis. Jadi mungkin kalau kita bisa melihat kondisi fibrosis ini ya, mungkin kalau di apa namanya, pada kadaver mungkin kita bisa melihat mungkin permukaannya tidak halus dan sebagainya. Nah, ini normalnya kondisi liver. Ini adalah kondisi patologis yang terjadi pada fibrosis. Tadi ya, hepatic stellate cell lokasinya ada di mana? Hepatic stellate cell. Spasium dis ya, dia spasium dis itu adalah ruangan di antara hepatosit dan sinusoid. Ini sinusoid. Sinusoid itu numernya fenestrasi seperti ini, Dek. Fenestrat ada lubang-lubang. Kan karena kan di sini adalah sinusoid berarti kalau di organ lain apa? Kapiler. Tadi cabang dari apa? Apa? Arteri sama vena porta tadi ya. Ini kapiler. Kalau di tempat lain ada kapiler. Nah, si cover cell lokasinya ada di bagian sinusoid. Kemudian ini adalah hepatic stellate cell. Misalkan ada injuri, paparan injuri, nah itu akan memicu kerusakan pada hepatosit, ya, misalkan zat toksik atau apapun akan memicu nekrosis pada hepatosit. Nah, hepatosit yang nekrosis tadi akan mengeluarkan mediator inflamasi, lalu dia akan mengaktifkan
Si makrofag makrofag yang aktif akan melemparkan mediator inflamasi yang mengakibatkan, apa namanya, si hepatic stellate cell yang normalnya quiescent atau diam tadi menjadi motil, lalu berproliferasi, sehingga dia akan menghasilkan matrik ekstraseluler. Akibatnya apa ini? Kalian bisa lihat perbedaannya ini apa? Fenestra akan hilang karena peningkatan tonus ya ini ya. Following chronic liver injury nanti akan ada infiltrasi limfosit ya ke hepatic parenchyma ini infiltrasi. Kemudian hepatosit akan mengalami apoptosis, cover cell teraktivasi sehingga akan melepaskan mediator fibrogenik. Apa mediator fibrogenik yang kalian tahu? Contohnya TGF beta. TGF beta 1 misalkan. Kemudian TGF beta ini akan merangsang si hepatic stellate cell berproliferasi dan teraktivasi. Marker-marker proliferasi bisa dilihat nanti PDGF-nya meningkat. Kalau aktivasi ya dia berubah dari awalnya fibro ini ya. Jadi mengaktifkan alpha smooth muscle actin ya atau alpha SMA. Mungkin nanti ya kalau lihat di slide berikutnya akan ada. Kemudian akibat adanya proliferasi dan teraktivasinya hepatic stellate cell akan melepaskan ini ya produksi apa tadi ekstraselular matrik. Nah, kemudian sinusoid endothelial cell akan kehilangan fenestranya karena kan ini kontraksi ya. Si apa namanya? Hepatic stellate-nya ini menyebabkan semakin menempel-nempel gitu ya. Jadi fenestrasi hilang sehingga terjadi peningkatan tekanan di dalam sinusoid. Ya karena darah nggak bisa masuk ke parenkim. Sehingga pada fibrosis liver biasanya terjadi apa? Peningkatan tekanan porta, hipertensi porta. Jadi meningkatkan resistensi blood flow in the hepatic sinusoid. Ini proses yang terjadi pada liver fibrosis. Oke, baik sampai sini ada pertanyaan? Ya. Izin bertanya, Dok. Jadi, Mhm, terima kasih, Dok, atas penjelasannya. Jadi tadi kan sudah disebutkan juga mengenai berbagai macam penyebab dari liver fibrosis mhm. seperti alkohol, kemudian ada beberapa metabolic syndrome dan juga kolestasis. Izin bertanya, Dok, untuk, yang menyebabkan liver fibrosis sendiri apakah bisa dari mekanisme vaskuler seperti misalnya ada cedera iskemia, misalnya pada, kalau ada pasien dengan shock dan dia gitu apakah bisa membuat liver fibrosis, Dok? Gitu. Terima Oke. kasih, Dok. Oke, mungkin kalau langsung ke fibrosis mungkin tidak ya. Tapi mungkin contoh kasus iskemia yang nyata pada kasus bedah. Apa itu, Dek? Transplantasi. Ya kan reseksi di sebagian terus mungkin mau dari orang tua mau dipindahkan ke anak. Pasti kan ada apa namanya? Kita akan memotong suplai darah, memotong darah sehingga liver bagian yang terreseksi akan kekurangan oksigen, jelas itu. Nah, itu ada penelitian berapa lama dia itu harus dalam kondisi liver bisa bertahan dalam kondisi hipoksia. Jadi bahkan ada penelitian yang meneliti berapa lama sih misalkan kita mau clamping di liver, misalkan mau mereseksi tumor, itu berapa lama arteri itu bisa di-clamp. Jadi kita nggak bisa selamanya diklaim seperti itu, bisa menginduksi kematian pada sel. Intinya adalah jika terjadi kekurangan oksigen, apa yang terjadi pada sel? Yang utama apa? Yang pertama dulu kekurangan oksigen berarti sel tidak mampu menghasilkan energi atau ATP. Kalau sel tidak mau menghasilkan energi atau ATP akan menginduksi terjadinya ya kematian sel. Kalau misalkan stresnya itu besar melebihi ambang dia mungkin nekrosis. Tapi kalau selnya itu sel yang terbuka mungkin masih prosesnya apoptosis. Kalau nekrosis itu ambang stresnya melewati ambang batas ya, kerusakannya masif seperti itu nekrosis. Tapi kalau terprogram fungsinya masih mempertahankan fungsi selnya yang lain biar nggak rusak seperti itu apoptosis. Nah, seperti itu hipoksia sendiri kan menyebabkan stres oksidatif di dalam sel. Stres oksidatif akan memicu terjadinya pelepasan mediator inflamasi dan seterusnya mungkin sama akan teraktivasi sel imun dan seterusnya. Kalau proses fibrosisnya kalau hipoksianya berlangsung kronis seperti itu mungkin bisa, cuman kalau tidak sampai ke kronis ya mungkin belum sampai berlanjut ke sini, mungkin baru inflamasi dan seterusnya atau mungkin stres oksidatif tergantung lamanya durasi dari kemudian kita lanjutkan ke animal model of liver fibrosis, yaitu contoh-contoh penggunaan hewan coba yang berkaitan dengan liver injury yang kalau CCL4 intinya adalah terbentuknya radikal bebas yaitu trichlometyl radikal. CCL4 ini biasanya kayak, pada AC, penggunaan freon dan sebagainya deh, ini racun
yang bisa menyebabkan kerusakan pada hepatosit. Ini sebenarnya bisa digunakan untuk membuat injury atau akut ataupun kronis, tergantung kita mau memaparkan berapa lama. Nah, kronik administrasinya ini akibatnya akan menyebabkan bioaktivasi dari sitokrom tadi, sehingga terbentuk radikal bebas yang disebut sebagai triklorometil peroksiradikal. Nah, ini adalah enzim yang berperan dalam metabolisme si karbon tetraklorida. Nah, nanti triklorometil peroksiradikal ini akan bereaksi ya dengan menyebabkan haloalkilasi protein asam nukleat dan sebagainya sehingga akan terjadi kerusakan pada hepatosit. Nah, selanjutnya kerusakan hepatosit ini akan mengaktifkan sel cover untuk melepaskan mediator-mediator inflamasi. Nah, sel cover kan residen, dia akan mengaktifkan neutrofil jaringan ataupun monosit dari jaringan masuk ke liver seperti itu, sehingga akan menyebabkan inflamasi berakibat ke nekrosis. Nah, ini juga sel cover akan tadi ya monosit dari jaringan masuk recruited juga menginduksi itu teraktivasi menjadi hepatic myofibroblast. Ya, selanjutnya. Nah, tadi si CCL4 ini diberikannya bisa dengan intraperitoneal injeksi seminggu 2 kali ya. Dulu saya seminggu 2 sampai 3 kali. Dulu saya menggunakannya 2 kali, lalu dosisnya bervariasi bisa setengah sampai 2. Nah, durasinya pun berbeda-beda, bisa 6 sampai 12 minggu. Kemudian, dulu desainnya seperti ini, kita bisa menginjeksi kalau kalian mungkin mendesain suatu penelitian, bisa dibuat seperti ini timeline. Jadi, seminggu 2 kali ya, 2 kali injeksi, kemudian berapa minggu akan di-sacrifice, seperti itu ya. Kalau pada model ini dilakukan transplantasi stem cell ya, yaitu stem cell dari gigi yang tanggal ataupun, PBS untuk kontrolnya. Nah, ini diinjeksikan kalau stem cell di 4 minggu setelah paparan induksi dengan CCL4. Nah, nanti kita bisa menilai asesmennya bisa berupa studi dengan histologinya, kemudian ataupun ini histologi ya, histopatologi, serous red staining, Mason trichome, pus staining, kemudian immunohistochemical study, misalkan mau mengecek marker kolagennya meningkat apa enggak, alpha SMA-nya meningkat apa enggak, kemudian bisa inflamasi, fibrotic marker, serum analysis, misalkan apa serum, kalau ada gangguan liver peningkatannya pada apa? Enzim AST, ALT itu bisa, albumin juga bisa. Nah, ini contoh pengevaluasian liver fibrosis ini yang pertama tadi sama nih pada penelitian lain ya, modelnya sama, cuman kalau tadi ditransplantasikan sel, kalau ini diimplankan deh, selnya dibentuk spheroid bulat-bulat lalu diimplankan di liver. Kita mau ngecek nih, ini kontrol livernya seperti ini, kemudian pada yang tidak diterapi gambarnya seperti ini fibrosisnya ya, ini dengan serious red. Warnanya latarnya kuning, ininya fibrosisnya tergambar warna merah ya, penumpukan kolagen. Nah, ini yang diterapi dengan diimplantasikan. Ini pada lokasi implantasi, ini pada lobus yang tidak ada implantasinya. Nanti kita lihat apakah selnya tuh bisa memperbaiki juga area yang tidak diimplantasi. Seperti itu kita membandingkan seperti itu. Nah, ini gambaran Acta2 atau alpha SMA. Itu sama, Acta2 sama alpha SMA sama. Ini gambaran aktivasi dari hepatic stellate cell. Ini sudah mulai berkurang dan sebagainya. Ini kita bisa melihat persentase dari fibrosis positif red areanya berapa persen itu bisa kita nilai ya berapa persen ini misalkan satu lapangan pandang seperti ini misalkan 1% atau 0% ini mungkin sekitar ya 10 atau berapa persen ya ini ya dari satu lapangan pandang. Lalu kita bisa mengukur marker-marker secara transkriptomik gen-gen ya, Acta2-nya kita cek, kolagen 1, MMP itu berarti marker degradasinya, MMP9 juga degradasi. Ini adalah marker fibrogenesis induksinya ya, TGF betanya. Nah, ini pada yang tidak diterapi gambarnya semuanya terjadi peningkatan. Nah, oke sampai di sini ada pertanyaan sudah ya. Kita lanjutkan ke model berikutnya yaitu ligasi ductus biliaris. Ini adalah intinya adalah ligasi dari bile duct ya. Prosesnya sama. Kemudian ini sama prosesnya ya intinya menginduksi aktivasi hepatic stellate cell. Lalu prosesnya
Ini akan memicu akibat adanya kerusakan oleh, empedu tadi akan memicu inflamasi, transdiferensiasi, ya, aktivasi hepatik stellate cell, kemudian hepatik ini akan menghasilkan ekstraselular matrik. Ini prosesnya kita pisahkan ya, ductus biliaris dari arteri dan vena porta dan arteri hepatika. Ini kita pisahkan seperti ini, kemudian di apa dek, ditali ya, di bagian proksimal dan distal, lalu bisa dipotong. Mending dipotong atau nggak dipotong dek? Kalau kalian prefer dipotong atau nggak dipotong? Kemarin UU dipotong apa enggak? Iya dipotong ya. Sebenarnya ini kita bisa nggak dipotong atau dipotong. Kenapa kalau dipotong kita pasti yakin bahwa itu tidak ada rekanalisasi. Tapi kalau nggak dipotong, khawatir nanti masih muncul hubungan dan sebagainya. Cuman resikonya kalau memotong adalah leakage atau bocornya dari empedu. Itu bisa memicu iritasi dan lain-lain. Kematian dan lain-lainnya. Ini gambaran keberhasilannya. Kalau kalian melakukan prosedur bile duct ligation ini, kalau setelah 2 minggu saja sebenarnya kelihatan dari penumpukan si vesika veleanya ya. Empedunya akan menumpuk di vesika velea. Ini gambaran 2 minggu saja. Warnanya juga kuning-kuning seperti ini. Nah, kalau pada red, ini mencet atau red? Mencet atau red? Mencet. Kenapa, Dek? Ah, red tidak punya empedu. Vesicavillea, jangan lupa. Kalian kalau nyanyi red, keberhasilannya bukan dari sini ya, ya warna kulitnya, matanya, dan lain-lain. Nah, ini gambaran histologinya ya, gambaran fibrosis atau pada ini gambaran dari HE. Ini lihat, karena namanya ada sumbatan, pasti tubuh punya mekanisme untuk membuangnya. Jadi di sini nanti kalau dicek itu banyak proliferasi dari kolangiosit dan lain-lain. Nah, ini SEM-nya 2 minggu, gambaran cirrhosis rate-nya seperti ini alpha SMA atau ACTA2 tadi. Oke, ini referensinya. Nanti bisa diperdalam lagi, kalian bisa ini dan sebagai referensi untuk nanti pembuatan misalkan tugas ya, atau kalian bisa memilih jurnal sesuai dengan yang kalian minati untuk penelitian. Nah, dari saya itu saja. Apakah ada pertanyaan? Ada Baik, pertanyaan dari sini ya. tadi? Saya izin bertanya dok, Iya. terkait di tadi ada pembuatan hewan uji coba sirosis ya atau Mhm, fibrosis itu dengan bile duct ligation ini mhm, kan kita buat si mencit ini untuk mengalami fibrosis itu sendiri. Nanti kan biasanya kalau pada manusia itu dia akan berubah menjadi kuning mhm. seperti itu, jaundice seperti itu. Nah, pada tikus ini apakah akan selalu terjadi seperti itu? Maksudnya adalah apakah kita tetap harus cross check OTPT-nya? Siapa tahu memang dia tidak jaundice tapi ternyata naik meningkat seperti itu. Oke. Jadi kalau pada prosedur bile duct ligation ini sebenarnya ada timeline-nya ya, cuman ini karena kita kuliah pada barit belum sampai ke detail di situ, sebenarnya ada kapan sebenarnya si bile duct ini bisa menginisiasi fibrosis. Biasanya 15 hari saja itu sudah bisa, 2 minggu kurang lebih. Nah, cuman masing-masing nah ini responnya saja sebenarnya 5 sampai 7 hari itu bisa. Kalau kita mau memastikannya dengan pemeriksaan enzim itu boleh. Jadi kita harus merencanakan kapan akan diperiksa, apakah mungkin setelah 7 hari atau dalam waktu 2 minggu untuk memastikan terjadi peningkatan si enzim AST atau ALT. Jangan salah, kalau proses kronis justru bisa jadi setelah 1 bulan belum tentu loh AST ALT-nya itu meningkat. Perbedaannya belum tentu signifikan. Bisa jadi justru malah di awal-awal inilah terjadi peningkatan si enzim AST ataupun ALT. Kita harus boleh seperti itu direncanakan pemeriksaan marker serial seperti itu pada darah. Sebelum kita tahu daripada membuka ngecek bile ininya. Kemudian dari kulit penumpukan si bile di dalam kulit itu ada biasanya terjadi. Jadi pasti warnanya kuning, apalagi kalau tapi kalau baru 15 hari ya mungkin belum, tapi kelihatan lemah, letih, itu kelihatan. Aktivitasnya berkurang dan sebagainya. Ya, dari sini ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Ya, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan pada kuliah pagi hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya untuk memperdalam wawasan atau mungkin kalian bisa belajar ya di sini dan mungkin semoga menunjang untuk pembuatan tesisnya juga walaupun diterapkan di organ lain. Konsepnya hampir sama untuk injury. Ya dari saya seperti itu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya.